Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya akan memberikan tutorial bagaimana menyusun menu yang baik, ya, supaya lebih teratur dan terkelompok seperti ini. Ya, ada menu profil desa, isinya submenunya ada visi misi, sejarah desa, ada peta desa, galeri dan seterusnya. Pokoknya statistik, ini yang terdiri dari statistik wilayah administrasi, data kelompok umur dan seterusnya, sehingga dia terkelompokkan dengan baik. Itu kita akan coba susun yang model seperti ini. Ya, kita masuk saja. Kita contohkan ini adalah websitenya Desa Gunung Keramat. Nah, perhatikan kalau di web ini seperti ini, tombol-tombol ini sebenarnya ini sudah ada linknya semua, tapi kalau kita klik masih error atau not found begini, berarti artinya menunya belum dibuat. Ya, itu bukan error, tapi menunya memang belum diaktifkan. Seperti punya ruang lapor ini tuh pengaduan, ini kan ada menu layanan pengaduan kita, kalau kita klik, ini juga masih belum tampil formnya dan seterusnya. Semua yang mestinya ada di sini itu bisa ditampilkan seperti ini kalau ini sudah dibuat menunya seperti ini, pekerjaan ini sudah ada di sebelah kiri ini, maka ini pasti akan ditampilkan seperti ini, ya. Yang belum dibuat itu yang tidak ditampilkan. Jadi ketika Anda menjumpai yang belum aktif, itu hanya persoalan menu yang belum diaktifkan. Baru kita akan coba kelompokkan ini statistik kita buat dalam satu menu namanya statistik. Selanjutnya yang lainnya ini kita buat dalam bentuk sub menu saja. Seperti ini saya coba masuk ke dalam, ya. Saya login dulu. Baru kita masuk di admin web, klik menu, ya. Setelah di menu sini, ini saya akan buat menjadi sub-sub menu ini. Jadi saya akan hapus dulu semua ini. Sebentar saya susun lagi. Saya hapus dulu ini. Ya. Nanti kita akan buat lagi dalam bentuk sub menu dari menu statistik supaya lebih rapi nanti terlihat. Oke, sekarang saya membuat menu, klik menu namanya statistik. Oke, statistik ini hanya menu sehingga tidak memiliki link aktif, sehingga saya klik sini, saya masuk di eksternal, baru saya tulis tanda pagar, ya. Simpan. Nanti di statistik inilah kita akan buatkan sub-sub menu seperti tadi yang data statistiknya. Jadi klik sini sub menu, kemudian kita buat sub menunya. Nah, kalau saya sudah susun ini, contohnya seperti ini, data administrasi wilayah. Berarti saya klik sini, namanya di mana itu, jenis linknya ada di halaman statis lainnya. Baru saya pilih wilayah administrasi, baru saya simpan. Oke, baru saya tambahkan lagi. Kalau perlu dimasukkan saja semua yang di dalam rancangan ini. Ini data kelompok umur. Oh, ini kelompok umur. Kelompok umur. Atau kalau di sini ternyata ada di mana statistik kependudukan. Oh, rupanya di sini kelompok umur atau rentang umur. Mungkin ini yang kategori umur, kategori, ya. Ya, data kelompok umur. Jadi ada balita, anak, dewasa, dan sebagainya, seperti itu. Kita simpan. Kita simpan, kemudian saya tambah lagi data rentang umur. Saya buat lagi di sini, ada di data statistik kependudukan, kemudian ada namanya umur rentang, kita simpan. Dan terus semua, kalau perlu dimasukkan semua statistik-statistik tadi, ya, sampai lengkapnya. Data agama, ya, statistik menurut agama, ya, kita klik saja sini, ini masuk kategori di jenis statistik kependudukan, kita pilih yang agama, ini, ya.
apalagi terus nah, ada statistik pendidikan dalam KK. Oke, ini saya statistik kependudukan juga masuk statistik dalam pendidikan dalam KK. Nah, berikutnya nanti dilanjutkan saja sendiri ya. Statistik pendidikan yang ditempuh ini semua diisi ini supaya lebih lengkap, lebih bagus, statistiknya makin banyak ya. Statistik kependudukan, pendidikan yang ditempuh, ini yang sedang ditempuh ya. Kemudian apa lagi, pekerjaan, status perkawinan, banyak ya, banyak statistiknya di sini, tinggal diaktifkan saja. Nah, ini data pekerjaan, statistik kependudukan, ada pekerjaan. Nah, harus status perkawinan, seperti itu ya. Pendudukan, status perkawinan, nanti dilanjutkan saja. Jadi ini menu, kita kembali ke daftar menu. Pokoknya di sini saya tambahkan menu pengaduan. Menu pengaduan itu tidak punya sub menu, tapi langsung kita klik saja sini menu, langsung tulis saja pengaduan. Karena pengaduan itu tidak ada sub menunya seperti di rancangan saya ini, pengaduan dia hanya sendiri, maka dia berarti berdiri sendiri saja begini. Berarti nanti ambil link pengaduan di mana, yaitu di statistik, halaman statistik lainnya, klik halaman statis lainnya, klik sini ada namanya pengaduan, klik simpan, dan semua yang ada di situ yang statis-statis tadi sebenarnya bisa dibuat ya, bisa buat menunya semua. Pokoknya saya buat menu profil desa, baru di sini masuk kategori menu. Jadi saya taruh pagar dulu, nanti di bawahnya ada sub menu, itu di bawah sub menu profil desa. Ini profil desa saya taruh di urutan pertama, jadi saya naikkan begini, arah panah ke atas sampai profil desa itu di urutan pertama. Kemudian di dalam profil desa ada sejarah desa. Nah, sejarah desa, ketika menambah menunya sejarah desa, nggak tahu ngambil linknya di mana, karena sejarah desa itu tidak ada di halaman statik juga. Nah, ini belum ada sejarah desa kan, ada cuma pemerintahan desa, tapi kalau sejarah desa belum ada. Jadi buat saja sendiri, kalau maunya tidak ada klik sini menu dinamis, bikin tambah menu. Jadi menu ini ditambah sendiri, namanya sejarah desa. Oke. Terus sejarah desa ini ada di berita desa, sejarah desa. Oke, sejarah desa masuk yang dinamis ini ya. Sekarang kita masuk ke statis lagi. Kita sudah buat tadi sejarah desa. Sekarang sejarah desa akan saya tampilkan di bawah atau menjadi submenunya profil desa. Maka saya klik sini, saya tambah submenu namanya sejarah desa. Lalu saya klik apa? Klik di artikel, kategori artikel yang kita buat tadi, itu ada namanya di sini sejarah desa. Oh, sudah ada ini ya. Sejarah desa memang sudah ada. Ya, coba. Berarti saya harus menghapus karena sudah double ya. Coba, sudah ada sejarah desa di situ ya. Oke, saya coba ambil sejarah desa. Mana tadi statis? Sejarah desa. Sejarah desa. Linknya tadi sudah ada di artikel. Loh, kok hilang? Saya ulang tadi ya, karena sudah double ya. Saya ulangi tambah statis sejarah desa, sudah benar ya. Sejarah desa. Sejarah desa. Saya buat kategori
artikel kategori, baru saya masuk statis, saya masuk di profil desa, saya buat sejarah desa. Submenunya sejarah desa. Sejarah desa yang di sini artikelnya di bawah ini ya, sejarah desa ini. Simpan. Oke, jadi nanti sejarah desa ini ada di bawah profil desa. Nanti akan mudah dilihat seperti ini. Jadi nanti akan lebih rapi tampilannya seperti ini. Jadi tidak panjang sekali karena sudah dikelompok-kelompokkan seperti ini kan. Profil desa, di dalamnya ada sejarah desa. Statistik dalamnya ada banyak, statistik datanya banyak ya, seperti itu. Kemudian sekarang mengisi sejarah desanya bagaimana kan? Ini sejarah desanya kan harus diisi. Oke, mana ya? Nah, coba bentar ya. Kita akan lihat sejarah desa. Ini sudah ada sejarah desa. Ini menu-menu kategori ya kan, tapi belum ada isinya sejarah desa ini. Teksnya belum ada. Jadi kita masuk ke dalam mana Gunung Keramat, masuk di artikel. Sini ya, artikel. Baru pilih sejarah desa. Ini sejarah desa kan ada di sini, klik. Kemudian kita tambah teksnya, tambah judulnya. Tulis ini sejarah desa, judulnya sejarah desa. Sejarah desa, bisa juga ditambah sejarah desa Gunung Keramat. Oke. Isinya apa? Isi di sini nanti, isi sejarah desa. Desa diisi di situ teksnya, sejarahnya ya. Baru supaya manis tambahkan gambar. Ini unggah gambar, sini klik tanda tambah itu, bisa diunggah gambarnya, gambar yang mau ditampilkan di sejarah desa apa. Pokoknya ini gambar ini contohnya, atau nanti bisa diedit ya, diganti bisa ya. Ini sejarah desa nanti apa ya, kalau nggak diupload gambarnya juga nggak apa-apa, tapi paling bagus diupload supaya lebih manis. Kita klik simpan, maka nanti sejarah desa sudah ada isinya, tapi ini saya cuma tulis tadi, cuma tak tulis ini isi sejarah desa, nanti diisi yang betul ya. Nah, kalau begitu nanti bisa dilihat di mana di sini ya, sejarah desa sudah punya kata-kata seperti ini. Jadi kalau kita klik sejarah desa, nanti mestinya di sini akan muncul teksnya, sejarah desanya apa ini, diisinya ini. Kalau ada gambarnya bagus ya. Oke, saya kira itu cara menambahkan artikel, ataupun ya mirip-mirip berita juga begitu ya, berita desa nanti dibuat juga seperti itu, seperti punya artikelnya bentuk artikel juga ya. Nah, mana ini ya, ini macam saya ingin membuat satu menu namanya berita desa. Berita desa ini tidak masuk kategori menu statis. Kalau kalian cari di sini menu statis mungkin tidak ditemukan ya. Tidak temukan nih sejarah desa di mana ini, di artikel statis juga nggak ada, di artikel ini juga belum ada, di statistik lain tentu belum, tidak ada juga, di sini juga tidak ada. Kalau begitu dibuat saja, dibuat yang tidak ada itu bisa dibuat, dituliskan di menu dinamis, artinya menu yang ditambahkan itu ya, ditambahkan di sini namanya berita desa, berita desa. Oke, berita desa, menu dinamisnya. Sekarang kasih masuk di menu statis. Berita desa ini mau dijadikan menu atau submenu. Kalau dijadikan menu ya berarti kita tambah, langsung tambah menu. Kalau submenu berarti di bawah dari menu yang sudah ada. Maunya saya jadikan dia sebagai menu saja, yaitu menunya namanya berita desa. Linknya ada di mana berita desa itu tadi, yaitu di kategori artikel yang saya sudah buatkan tadi, berita desa. Oke, sekarang kalau saya lihat di sini, maka berita desa itu sudah tampil. Nah, seperti ini. Nah, berita desa ini kan sudah ada berita desa di bawah ini. Aduh, saya suka berita desa ini posisinya harus di atas pengaduan. Pengaduan paling terakhir aja. Ini saya naikkan.
panah ke atas supaya di sini posisinya berita desa, atau saya naikkan lagi supaya dijejer dengan profil desa, ya naikkan lagi aja berita desanya, taruh ke atas. Oke, situ berita desa. Sekarang berita desa ini kan baru submenu aja, submenunya saja ya. Ini berita desa, ini kan baru submenunya, belum ada isinya kan. Atau kalau kita klik begini, ini akan ketahuan nih. Berita desa kan kalau kita klik belum ada isinya, ya, belum ada judul beritanya, ini masih kosong. Caranya bagaimana membuat berita desa? Di sini ada namanya artikel, ya. Klik artikel, baru saya klik di berita desa. Ini berita desa. Baru kita buatlah berita desa. Namanya klik tambah berita desa. Tambah berita desa. Judul beritanya apa? Saya ambil contoh yang ini ya. Saya jadikan sebagai berita desa. Ini kita klik judulnya ini supaya cepat, saya contek aja yang lama. Kita kasih judul, kemudian isi beritanya kita copy aja ini yang dicontohkan. Oke, supaya nanti bikin berita-berita desa ya, supaya ada banyak berita desa yang menarik yang dibaca masyarakat. Ini sambil berita yang saya buat lalu. Kemudian apa ya, setelah itu jangan lupa diberikan gambar covernya beritanya ya, dibuat. Di mana taruhnya? Di sini unggah gambar ini, gambar utama, gambar wajib, gambar utama ya. Pokoknya saya mau menjadikan ini sebagai foto utama. Kemudian saya tambah lagi foto yang kedua yang ada peserta didiknya, peserta fintechnya, baru saya simpan, maka sudah menjadi berita. Tampil ini apa, masukkan ke dalam slide bisa juga. Oke, saya coba lihat hasilnya seperti apa. Maka oke, seperti ini ya, seperti ini. Barulah ada berita desa di sini ya, ada berita desa. Kalau saya klik, maka sudah ada beritanya yang bisa dibaca orang. Ada judulnya, ada gambarnya, ada. Kalau kita klik begini, tentu enak, sudah kelihatan di sini. Silakan, orang juga bisa memberi komentar, ini diisi namanya, dikomentari supaya bagus ya. Oke, nanti itu ini ada dua fotonya seperti ini buat berita-berita desa ya, tentu bagus sekali ya. Oke, saya lanjut sini itu dulu ya. Nanti supaya tidak terlalu panjang, nanti kita sambung lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.